Selamat malam jemaat sekalian. Malam hari ini Rabu 12 Mei 2021 kami berkumpul untuk bersama-sama melakukan ibadah keluarga dari rumah masing-masing. Ibadah yang kita lakukan malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Johnny F. Lonto. Jemaat sekalian, mari kita berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya yang besar atas kita. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami, Bapa yang kekal kudus, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Bapa berikan kepada kami, umat-Mu, Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok, untuk bersama-sama di malam hari ini melakukan ibadah keluarga walaupun dilakukan secara virtual. Terima kasih atas kehidupan pekerjaan yang Bapa berikan kepada kami, dan ketika kami akan beribadah, kami mohon Tuhan hadir dalam ibadah kami, Tuhan berkati kami sehingga ibadah yang sebentar akan dilayankan firman-Nya oleh Bapak Pendeta Johnny F. Lonto dapat hadir dalam kehidupan kami, dapat menjadi pegangan dalam kehidupan beriman kami. Inilah kami Bapa, dan berkatilah ibadah kami ini, karena ibadah ini kami peralaskan hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, marilah kita bermazmur dalam ibadah ini dengan membaca Mazmur pasal 133 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 133 ayatnya yang pertama hingga ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, seperti embun gunung Hermon yang turun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jemaat dipersilahkan duduk. Yang sudi kau bunuh.
Mari kita satu dalam doa. Berterima kasih untuk kemurahan Tuhan dalam persekutuan yang boleh berlangsung di malam hari ini. Tuhan berkenan menyapa kami melalui pembacaan pewartaan sabda. Memohon penyertaan Tuhan di tengah keterbatasan kami. Kiranya sebagai ciptaan dalam tuntunan roh menghantar kami di tengah kehadiran-Mu, boleh memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca, dan pertolongan Tuhan yang menghantar kami melangkah dalam ketetapan, berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga dengan itu hidup kami menjadi satu persembahan yang kudus bagi hormat, pujian, dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah berdiri mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24. 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai dengan 24. Yang mengatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menurut segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, kasih di dalam Tuhan. Dalam kelangsungan ibadah keluarga yang diselenggarakan di setiap rumah tangga kita masing-masing, malam ini juga hendak diingatkan kepada kita bahwa esok Tuhan juga mengundang kita untuk berkenan hadir dalam pelaksanaan ibadah jemaat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari mana dalam kenaikannya Ia juga menyatakan bahwa kepergiannya hendak memberi damai sejahtera. Dan untuk menetapkan itu sebagai sesuatu yang nyata dalam kehidupan umat yang ditinggalkan secara fisik olehnya, maka dalam kita memperingati 13 hari ke depan, yaitu peristiwa Pentakosta, maka di situ
Allah dalam Kristus Yesus mengaruniakan kepada kita Roh Kudus. Dan tentu itu dikaruniakan adalah sekali lagi untuk menuntun kita supaya arah perjalanan kita ini benar bisa menggapai pengharapan sebagaimana yang Kristus nyatakan, yaitu hidup dalam damai dan sejahteranya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, berbicara tentang Roh Kudus, maka sesungguhnya hal itu bukanlah merupakan suatu peristiwa yang hanya berlangsung atau ada pada saat itu, tapi Roh Kudus itu adalah sesuatu yang sudah ada dari sejak dahulu kala, bahkan sebelum dunia ini diciptakan, karena ia ada bersama-sama dengan Bapa. Dan memang kita melihat bahwa kalau menilik dalam kitab Perjanjian Lama, maka banyak disebutkan di sana bahwa perolehan tentang Roh Kudus atau Roh Tuhan itu adalah sesuatu yang umumnya merupakan hal yang Allah lebih banyak berikan kepada petinggi-petinggi atau orang-orang yang diberikan olehnya kepercayaan baik sebagai raja maupun sebagai nabi. Oleh karena itu tidak heran kalau di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa Roh Tuhan menguasai raja A, B, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita berbicara secara di dalam Perjanjian Baru, kita juga terkagum-kagum karena sepintas kita melihat bahwa roh ini ternyata sudah menembus batas, yaitu ia juga adalah merupakan suatu peruntukan yang dikaruniakan kepada umum, yaitu menembus batas-batas yang mana hal tersebut juga adalah merupakan suatu peruntukan yang Tuhan karuniakan bagi orang-orang awam, termasuk adalah kita semua. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, dan tentu terhadap hal ini ya kita harusnya menaruh sikap bersyukur untuk semua kemurahan dan anugerah Tuhan tersebut. Nah, apa kiranya peran daripada roh itu sendiri sebagai wujud kehadiran Tuhan Allah ada di dalam kita. Dan saya pikir kalau roh Tuhan ada di dalam kita berarti ia ada bersama dengan kita. Wah, ini luar biasa ya. Karena inilah juga yang mewujudkan patah-patah bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Allah kita tidak berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu mengaminkan kita bahwa damai sejahtera nantinya yang Tuhan akan berikan kepada kita, itu juga adalah oleh karena Allah bersama-sama dengan kita, karena ia ada di dalam kita melalui rohnya. Nah, apa kiranya juga peran daripada roh itu sendiri di dalam keberadaan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ditanyakan apa peran daripada roh itu, maka jawabnya tentu simpel saja. Tidak lain bahwa dengan roh, yaitu Tuhan ada di dalam kita, mengantar kita juga satu dapat mengenal serta percaya akan Yesus Kristus, dan kemudian juga dengan
itu meneguhkan kita selanjutnya mampu untuk melakukan segala apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah benar bahwa karena roh kita mengenal akan Tuhan? Saya pikir ini sesuatu yang tidak perlu untuk kita ragukan, karena dalam kesaksian yang ada dan tertulis dalam kitab Perjanjian Baru, ketika Yesus bertanya kepada salah satu muridnya mengenai siapa dirinya, yakni siapa aku, dan muridnya mengatakan bahwa engkau adalah Tuhan, dan dia sendiri mengatakan, bukan kamu yang mengatakan itu, tapi Roh yang mengatakan hal itu kepada engkau. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, itu ingin mengatakan kepada kita bahwa pengenalan kita akan Kristus itu terjadi adalah karena peran Roh Kudus. Dan dia inginkan bahwa pengenalan kita dalam pengakuan akan Kristus yang adalah anaknya itu diucapkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tentu kita masih mengingat bagaimana ketika kita angkat pengakuan percaya, yaitu di sana kita menyaksikan bahwa formulasi daripada peneguhan sidi pengakuan percaya setiap orang kepada Kristus selalu diucapkan di hadapan Allah dan jemaatnya. Apakah jawabmu? Begitu. Jadi ini adalah sesuatu pengakuan yang harus kita, karena itu harus diucapkan di hadapan Allah, maka kita harus percaya serta meyakini akan Yesus itu sebagai anaknya. Nah, siapa Yesus itu sendiri dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu, sehingga kita percaya dan meyakini Dia dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau dipertanyakan siapa Yesus itu, pikir ini adalah sesuatu yang tidak asing bagi kita. Nama ini dalam nyanyian pun dikatakan nama Yesus berkumandang. Karena sudah berkumandang ya pasti kita sudah tahulah siapa itu Yesus di dalam kehidupan kita. Apalagi saya yakin bahwa kita juga sudah merasakan bagaimana Yesus itu sendiri dalam perannya di tengah kehidupan kita atas percaya dan keyakinan kita kepadanya. Yang jelas, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya di dalam menapaki kehidupan ini ketika kerap kali ketika mengalami perjumpaan dengan banyak orang, melihat banyak orang yang menjalani kehidupan ini dengan tidak tenang. Ya. Tidak tenang. Nah, ini banyak sekali. Enggak tenang. Enggak. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa orang itu menjadi tidak tenang di dalam menjalankan kehidupannya? Kalau ditanyakan apa yang menjadi penyebab mereka tidak tenang dalam menghadapi kehidupan ini, saya pikir banyak orang pasti akan menjawab bahwa hatinya sedang gundah gulana, hatinya sedang gusar, hatinya sedang tidak tentram, hatinya macam-macam penyebutan lainnya yang membuat dia memang saat itu tidak tentram, resah, dan risau. Nah, kenapa hatinya risau dan dirinya merasa tidak tentram?
ya dikatakan di sana secara eksplisit, ya, Rasul Yohanes katakan itu adalah karena ada hal yang menekan hati dia. Nah, apa yang menekan itu? Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, jawabannya hanya satu. Apa itu? Ya, dosa. Kita tahu bahwa semua makhluk ini berdosa dan tidak ada satu orang pun yang dengan kekuatan dan kemampuan dirinya mampu untuk keluar dari pergumulan dosa yang jika tidak ditangani secara baik, maka dalam kebijakan hidup itu akan mengancam hidupnya. Ia tidak selamat, tapi ia akan binasa. Nah, siapa Yesus itu? Nah, dari sini kita tentu bisa menjawab bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi setiap orang yang percaya, karena ia telah menyatakan penyelamatannya atas kehidupan setiap orang percaya dan yang mau datang kepadanya dan mengakui serta percaya akan dia. Karena kita melihat bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang tidak berdosa dan melalui kematiannya ia menanggung semua dosa-dosa umat yang menaruh percaya kepadanya dan maut tidak menguasai akan kehidupannya, dan mereka hidup di hadapan Allah boleh memperoleh kebenaran. Dan oleh karena itu tidak heran kalau dalam ayat pertama dari perikop bacaan Alkitab kita pada malam hari ini mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah orang-orang yang kebenaran. Nah, ya, kita bersyukur bahwa di dalam Kristus, dalam keterdapan dengan Allah, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, tentu jika orang tertekan, resah, gelisah, dan di dalam hatinya dan tidak mendapatkan pemecahan terhadap pergumulan yang seperti ini, maka tidak ada kata lain bagi bahwa ia harus datang untuk mengenal dan serta mengetahui akan Yesus itu. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita juga bersyukur bahwa di dalam kehidupan ini, dalam percaya akan Dia, ya, sana bahwa jika kita hidup di dalam Dia dan Ia di dalam kita, ya, maka itu juga mengatakan kepada kita bahwa Tuhan juga akan memenuhkan, karena segala sesuatu yang Allah miliki semuanya telah dikaruniakan kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan kita bersyukur bahwa jika kita tetap ada di dalam pengakuan percaya, dalam keyakinan akan Yesus Kristus dan melakukan perintah-perintahnya, manakala kita di dalam berdoa kepada Tuhan dan mengalaskan doa itu di dalam nama Yesus Kristus, maka kita akan juga menyaksikan kebesaran Tuhan, bahwa hidup di dalam Tuhan juga ternyata memang dalam pengenalan percaya akan Yesus Kristus mengantar kita juga boleh menikmati suatu kepenuhan dalam kecukupan. Karena apa? Karena
ketika kita hidup berjalan melakukan perintah dan kehendak-Nya, maka Tuhan juga akan membukakan tingkap-tingkap anugerah-Nya turun ke atas kita dalam jerih juang dan kerja setiap kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Kenapa ini Allah mencurahkan juga di dalam Kristus berkat dalam setiap kehidupan di tengah percaya kita kepadanya dalam melakukan kehendak-Nya. Dan ini semua juga adalah boleh berlangsung dan terjadi semata adalah karena untuk merealisasikan panggilan dalam perintah-Nya atas kita, yakni supaya kita juga boleh dapat mengasihi akan sesama manusia kita lainnya, sesama manusia kita lainnya. Kita dituntut hidup benar supaya dengan itu menopang aktivitas perilaku kita di dalam memperhatikan akan sesama kita, yang mana sebagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu lebih awal, kita justru paling belakang Ia sediakan, dan segala sesuatu telah tersedia, maka itu juga dikaruniakan Tuhan terlebih dahulu dalam Yesus Kristus atas kita, supaya kita juga mampu untuk memberikan sesuatu dalam perhatian kita terhadap sesama kita yang membutuhkan pertolongan sebagai tanda kasih kita. Dan ini adalah suatu hal yang wajib untuk kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Nah, mampukah kita memberlakukan kesemua itu dalam percaya kita akan Yesus, anak-Nya, dengan mau berlaku, mempersembahkan hidup ini untuk menyatakan Dia dalam keberadaan kita, supaya dengan itu juga nama Tuhan dimuliakan, dan banyak orang juga mau mengaku bahwa bukan hanya kita yang mengaku Yesus Kristus anak-Nya Tuhan dan Juru Selamat, tapi orang lain juga mau mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan mampukah kita melakukan itu? Sekali lagi, marilah untuk kesemua itu, supaya damai sejahtera Tuhan itu tetap menjadi kepemilikan daripada setiap kita dalam penyelenggaraan kehidupan di tengah percaya kepadanya, maka hiduplah dalam ketaatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Roh. Kehendak Roh adalah menginginkan kita senantiasa hidup dalam ketaatan untuk ada di dalam Dia, maka Dia ada di dalam kita. Dan dengan itu kita akan berjalan dalam kepatuhan melakukan kehendak-Nya, dan Tuhan juga akan menyatakan kemurahan-Nya dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus Kristus kita satu tetap.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kehadiran-Mu dalam pengakuan percaya kami akan Engkau, ya Allah di dalam Kristus. Dalam perjalanan kehidupan kami yang tidak melihat, di mana Roh-Mu ada bersama dengan kami, menuntun kami, sehingga kami juga boleh diteguhkan untuk dapat menapaki hari-hari hidup yang Kau karuniakan menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami untuk tetap dipakai oleh Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hidup kami yang ada di dalam-Mu, dan Engkau ada di dalam kami, dan Engkau telah mengaruniakan apa yang kami mintakan. Suruhan-Mu atas kami, agar kami juga yang dikasihi oleh Tuhan mau berbelas kasih terhadap sesama kami. Kami juga boleh nyatakan itu sebagai percaya kepada kami kepadamu, sehingga dengan itu kami juga boleh dapat menyatakan semua sikap kami sebagai suatu hal yang menarik dalam penglihatan di tengah pandangan orang banyak, dan ketika mereka menyaksikan semua itu adalah karena Tuhan, mengantar mereka juga boleh percaya dan mengakui akan apa yang kami imani, bahwa sungguh Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat anak Bapa. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan upaya untuk membangun bangsa negara ini yang menjadi bangsa negara yang kuat dan maju dalam pimpinan Tuhan. Kuat dalam pemahaman bukan hanya dari segi pertahanan kemiliteran, tapi juga rakyat kesemuanya sehat. Dan oleh karena itu kami menyerahkan sikap daripada pemerintahan kami dalam menyikapi pandemi COVID-19 dalam upaya supaya masyarakat tidak mudah tertular dengan semboyan agar supaya mematuhi protokoler kesehatan. Demikian juga ya Tuhan, upaya dengan melakukan vaksinasi COVID-19, kiranya semua itu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga dengan itu mengantar negara ini tetap kuat dan masyarakat yang ada siap untuk melaksanakan panggilan tugas yang negara percayakan untuk dilakukan. Demikian juga ya Tuhan, kami berterima kasih kehadapan hadirat-Mu yang kudus di tengah penyelenggaraan pelayanan gereja atas peribadahan-peribadahan di mana kelonggaran demi kelonggaran karena pandemi COVID-19 yang semakin tertekan memperkenankan gereja juga boleh melakukan ibadah secara luring dan juga daring, sehingga umat dalam keterbatasan sesuai dengan penjadwalan boleh datang ke rumah Tuhan, beribadah di rumah, beribadah di gereja, dan juga sebagian secara bergiliran mereka harus beribadah di rumah. Dan biarlah semua ini juga menjadi sesuatu bentuk yang Tuhan perkenankan menjadi alat pelayanan untuk melengkapi pertumbuhan kehidupan iman jemaat. Dan ajarlah juga seluruh jemaat untuk boleh menaruh perhatian, bekerja sama, dan mengambil bagian di dalamnya. Karena inilah panggilan Tuhan
yaitu seruan untuk tidak mengabaikan ibadah di dalam kehidupan ini. Sehingga dengan itu rahmat kasih Tuhan memenuhi keberadaan daripada setiap kami. Kami pada malam hari ini juga ya Tuhan bersama-sama berdoa untuk kami selaku umat kepunyaan milik Tuhan yang Kau persekutukan di GPB Jemaat Pancaran Kasih Depok ini. Juga memohon berkati setiap keluarga lepas keluarga kami. Kami memohon kuatkan kesejahteraan kehidupan rumah tangga kami Tuhan dalam tantangan-tantangan yang ada untuk tetap cukup, dan buli-buli yang ada di dalam rumah kami tidak kosong tapi terus terisi karena kasih Tuhan. Dan oleh karena itu berkenanlah ya Tuhan atas segala perencanaan yang melibatkan Tuhan, dan kiranya itu baik adanya, dan dengannya ya Tuhan kami juga dapat melihat bahwa segala kepercayaan atas tugas yang dilimpahkan kepada kita, kami dalam keterikatan menggeluti tugas di perusahaan maupun instansi dapat kami tunaikan dengan baik, dan kami juga dapat mendapatkan penghargaan untuk menerima berkat-berkat yang boleh dibawa pulang bagi pembangunan kesejahteraan kehidupan rumah tangga. Demikian juga dalam kewirausahaan kami. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga mau bersama-sama berdoa memohon Kau berkenan memberkati kami para orang tua. Biarlah kami menjadi orang tua yang tangguh, tidak putus asa, tapi tetap kuat dalam pengharapan kepada Tuhan dan tetap bekerja keras dalam keyakinan akan Tuhan yang menolong. Sehingga dengan itu hal tersebut dapat juga membantu anak kami bersemangat menapaki suasana sulit ini, dengan mana mereka juga berkeyakinan sungguh bahwa masa depan dan ketetapan indah yang Tuhan rancangkan atas mereka tidaklah akan berubah, tapi tetap akan berlangsung karena ada partisipasi aktif dari anak-anak kami juga untuk tetap bergiat melakukan hal-hal yang menopang mereka untuk meretas apa yang menjadi cita-cita harapan, rajin belajar, aktif di dalam berupaya untuk mengetahui hal-hal baik yang lebih banyak lagi. Dan utama juga menaruh rasa takut, dengar-dengaran hormat terhadap orang tua dan Tuhan. Dan Tuhan, sembuhkanlah jemaat kami yang sakit, hiburkanlah yang berduka, dan tambahkanlah kebahagiaan dalam sukacita di tengah syukur jemaat kami. Baik itu kesembuhan, pertambahan anggota keluarga, keberhasilan cita-cita, kenaikan pangkat, dan rupa-rupa lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Karena besar anugerah Tuhan dan luar biasa sungguh kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh perangkat pelayanan dalam gereja-Mu di tempat ini, berkati seluruh majelis jemaat, pengurus kelima BPK, keenam pelayanan kategorial, komisi panitia, bahkan karyawan kantor. Demikian juga ya Tuhan, penopang dari penyelenggaraan ibadah, baik itu tim multimedia, tim satgas, tim sound system, juga musik gereja, organis, pro kantor, demikian juga ya Tuhan paduan suara dan vokal grup. Biarlah menjadi satu kesatuan yang dapat menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami berdoa di dalam nama Kristus yang telah mengajarkan kami bersama berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats kitab yang kita ambil dari Kitab Mazmur pasal 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kepadamu kami membawa ungkapan syukur ini. Terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah kita pulang untuk menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Bila
angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.